Oke, nama saya Yeskil Hamonangan dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tata cara pengisian YSPT PPHOP dari modul 2 praktikum pajak. Jadi selamat menyaksikan. Jadi langkah pertama kita harus membuat database kosongnya dulu. Jadi di sini di file ini, di file YSPT tahunan PPH orang pribadinya, kita klik kanan, new folder. Kita isi modul 2. Nah, kita ambil di database kosong, kita copy datanya, kita balik lagi, kita masuk ke modul 2 nya, terus kita paste, continue. Nah, datanya kita rename jadi modul. Nah, ini adalah database kosong yang akan kita gunakan dalam pengisian ISPT PPH orang pribadi. Kita balik lagi, terus kita ke sini. Jadi tampilannya untuk ISPT orang pribadi seperti ini. Kita ke menu, koneksi database. Kita cari yang tadi kita buat, modul 2, kita open. Nah, ini passwordnya generalnya atau umumnya itu 123. Kita login. Nah, di sini kita harus mengisi informasi dari wajib pajaknya. Jadi sebenarnya informasi itu kita dapat dari soalnya ini. Nih. Sebenarnya. Tapi karena untuk mempersingkat waktu, saya telah melakukan rekap data. Jadi semuanya sudah terekap di sini. Oke, jadi kita tinggal masukkan. Masukkan NPWP-nya, namanya, nomor teleponnya, sinyal nggak ada, kerjaannya kita masukkan, KLU-nya ini kita pakai KLU untuk jasa dan hukum, jasa akuntansi dan hukum. Ini kita pilihnya pencatatan aja. Statusnya ini karena statusnya di sini kita ingin tahu, tapi saya asumsikan dia itu kepala keluarga aja karena dia punya istri dan anak, punya tanggungan. Itu nggak mau berhasil kan? Oke. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita ke menu surat pemberitahuan SPT. Terus itu kita buat SPT baru. Kita pilihnya 1770S karena dia ada penghasilan bebasnya. Terus tahun pajaknya kita ambilnya yang 2018. Kenapa kita ambil yang 2018? Karena di soalnya kita lihat tuh untuk tahun pajak untuk tahun 2018. Jadi ini kita buat SPT-nya untuk tahun 2018. Masalahkan dulu itunya. Oke. Nah, ini udah berubah ya. Kita udah bisa nih. SPT berhasil dibuat. Oke. Nah, ini sekarang kita tinggal ngisi SPT-nya. Cara pengisian SPT itu dari bawah. Dari ini kalau daftar pembayaran PPh final untuk jumlah penduduk tertentu, kalau dia pakai yang pasal 36 tahun 2018
yang peredaran bruto tertentu dia yang 0,5%. Terus ini kalau misalnya dia pisah harta atau memilih terpisah, itu jadi antara kewajiban suami dan istrinya dipisah, jadi nggak jadi satu. Dan ini kita isinya secara berurutan dari 4, lampiran 4, lampiran 3, lampiran 2, lampiran 1. Itu lampiran 1. Soalnya ini kita nggak ada di soalnya. Oke, jadi kita langsung ke lampiran 4. Nah, ini bagi lampiran keempat ini adalah kita catat pertama itu harta pada akhir tahun. Di sini saya sudah rekap data hartanya dia, jadi kita tinggal masukkan. Caranya kita klik tambah. Sini kita lihat dia itu tanah, kita cari tanah. Nih. Saya asumsikan itu adalah tanah untuk tempat tinggalnya, karena nggak diketahui itu tanahnya apa. Kita masukin namanya tanah, dan perolehannya kita masukin, harga perolehannya jangan lupa kita masukin. Oke, keterangan ini boleh diisi atau enggak, kita simpan. PS nya record. Oke, kita tambah lagi. Yang kedua itu adalah rumah tinggal. Cari rumah tinggal, karena bangunan untuk tempat tinggal, namanya rumah tinggal tahun dari 2001. Ini kita masukin, keterangannya boleh diisi atau enggak. Berhasil, kita tambah lagi mobil. Kita masukin namanya mobil, tahun perolehannya kita masukin, harga perolehannya, simpan, tambah lagi. Udah sepeda motor, kita cari itu sepeda motor, tahun perolehannya, masukin harga perolehannya. Keterangan itu opsional, boleh kita isi atau enggak. Simpan, kita tambah lagi tabungan, namanya tabungan bank muamalah. Nah, ini kan tinggal ada tahun perolehannya nih, tapi di sini tuh harus diisi tahun perolehannya. Jadi kita anggap aja tahun perolehannya itu tahun 2018, karena kita buang isi buat tahun 2018. Simpan, tambah saham, kita cari untuk saham, kita masukin nama sahamnya, tahun perolehannya kita masukin juga, harga perolehannya, keterangan opsional, kita simpan. Sahamnya udah, terus perangkapan, kadang ada perangkapan di sini, kita anggap aja ini harta tidak bergerak lainnya, namanya itu perangkapan. Masukin tahun 2006, perolehannya itu segitu, simpan. Oke, pastikan udah semua datanya, 700, 900, 250, 91, 175, 75, 70. Ini udah. Lalu kita pindah ke
bagian B. Itu kewajiban atau utang pada akhir tahun. Jadi kita juga melampirkan kewajiban dan utang kita di akhir tahun. Itu datanya ini. Saya udah rekap. Ini dari data soal. Tuh, dari data soal. Jadi kita masukin saja, tinggal masukin ke SPT-nya. Kita tambah. Di utangnya namanya itu kita masukinnya BDSM, alamatnya kita nggak tahu karena nggak dikasih tahu kan alamatnya, ya kita asumsi aja alamatnya Jakarta. Terus tahun pinjamannya itu 2013, jumlahnya 60 juta jumlah pinjamannya ya. Oke, terus kita tambah lagi ya sama namanya dari Murabaha Finance, alamatnya juga asumsiin aja karena nggak dikasih tahu, Jakarta. Ini kita masukin, nilai pinjamannya kita masukin juga. Oke, ada dua kan, 600 juta sama 350 juta. Oke, terus kita pindah ke bagian C. Di bagian C ini kita melampirkan daftar susunan anggota keluarga. Ini kita tambahkan. Jadi keluarganya ini ada siapa aja nih, data keluarganya dia punya istri sama anak. Kita masukin istrinya. Ya, NIK-nya kita asumsiin aja karena nggak dikasih tahu. Terus hubungannya itu istri. Pekerjaannya nih manajer bank syariah mandiri, kita simpan. Terus kita tambah lagi anaknya Kirana, kita masukin nama anaknya, NIK-nya juga. NIK itu kalau misalnya dia belum punya KTP, kita bisa lihat di kartu keluarganya, NIK-nya tercantum kok di situ. Hubungannya itu anak, pekerjaannya itu pelajar. Oke, pastikan semua datanya udah terisi, ini udah, baru kita close. Kita pindah ke lampiran selanjutnya, itu lampiran 3. Nah, di sini itu lampiran 3 itu isinya ada bagian A, B dan C. Di bagian A itu penghasilan dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Itu jadi istilahnya itu segala jenis pajak yang ada di PPh pasal 4 ayat 2 final. Dan ini yang penghasilan yang tidak termaksud objek pajak atau PPh pasal 4 ayat 3 yang bukan objek pajak. Jadi di situ saya udah rekap datanya. Jadi dia punya bunga deposito, punya sewa bangunan, sama ini penghasilan istri. Itu langsung final soalnya dia, karena dia kepala keluarga kan. Terus ini klaim asuransi itu sebagai yang bukan objek pajaknya. Dapat dari mana? Ini kita lihat, ambil dari soalnya. Jadi di sini dia ada nih, penghasilan sewa, bunga deposito ini final. Ini bukan nih, penjualan bukan, ini klaim asuransi bukan objek pajak. Dan dia punya istri. Ida Lestari itu kan istrinya dia. Oke. Dan ini udah saya rangkum di sini, jadi tinggal masukin aja. Oke, bunga deposito kita masukin dia 120 juta. Ininya 24 juta dari mana? Itu kita bisa lihat aturannya. Sebenarnya ada peraturannya tentang pasal 4 ayat 2 itu tentang tarif pajak finalnya berapa.
Jadi untuk bunga deposito tuh tarif pajaknya 20%. Jadi 20% dikali 120 juta jadi 24 juta. Terus kita masukin sewa bangunannya, sewa atas bangunan. Kita masukin PPh terutangnya. Jadi mana dia 10%. Kalau sewa bangun itu 10%. Terus kita masukin penghasilan istrinya. Nih, penghasilan istri satu pemberi kerja. Karena istrinya bekerja. Terus ini PPh terutangnya. Ya. Ini kita ngambil dari sini nih, dia punya formulir 1721 A1 nya untuk istri. Dia karena gabung sama suami jadi final sifatnya. Oke. Terus kita masukin tidak termasuk objek pajaknya, klaim asuransi. Klaim asuransi kita masukin nilainya 30 juta. Nah ini kita nggak perlu isi bagian si penghasilan atau suami ini karena pajak secara terpisah. Jadi yang secara terpisah itu kalau misalnya dia PH, pisah harta, atau MH membeli berpisah, atau MT membeli terpisah. Oke, semuanya sudah diisi. Pastikan lagi ada berapa jumlah, 1, 2, 3, 4. Jumlahnya udah. Kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Pokoknya setelah kita ngisi lampiran tuh jangan lupa menyimpan ini lampiran 3. Kita lanjut ke lampiran selanjutnya, lampiran 2. Nah ini lampiran 2 itu isinya daftar pemotong ya, motong atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Jadi ini isinya tuh PPh 21, 22, 23, 24, 26 sama DTP. Nah ini kita klik nah datanya dari mana, udah dibuat juga ini rangkumannya. Jadi data itu kita ambil dari sini nih, praktik di hukum pemotongannya atas pasal 21 nya ya. Terus abis itu nih dia juga punya honorarium atas seminar, itu potong PPh 21. Terus ada juga dia menerima hadiah, itu dipotong ke 21. Kenapa hadiahnya kok nggak final sih? Karena hadiahnya itu hasil dari usaha. Jadi kalau hadiahnya itu diperolehnya bukan cuma-cuma, atau misalnya hadiahnya karena hadiahnya itu kita peroleh karena usaha kita, itu kita masukkan ke PPh 21 gitu. Terus habis itu ya dia punya lagi penghasilan kan nih, penghasilan dari ini kantornya ini, itu juga di PPh 21-an masuknya. Oke, kita masukin, klik tambah. Kita masukin nama pemotongnya, datanya ini harus diisi kan ya. Ini NPWP nya kita ambil, kita masukin NPWP nya, terus jangan lupa nomor bukti potongnya itu kita terima biasanya, karena kita itu sebagai pihak yang menerima penghasilan kita dipotong atas PPh pasal 21 yang PPh pasal 21 itu kita berhak menerima bukti potong.
kita masukin tanggal. Oke, di PPH pasal 21 ini pastikan datanya udah benar. Simpan, berhasil. Tambah. Masukin NPWP nya. Tanggalnya 28. Masukin PPH pungut terpotong. Kita masukin lagi. Masukin NPWP nya. Warna dulu deh biar ketahuan ini udah. Jadi ini kita masukin aja sebenarnya atas data yang kita terima, karena kita wajib untuk melaporkannya. Kita simpan lagi bersangkutan April. NPWP nya masuk bukti potongnya, tanggalnya, masukin PPH yang dipungut atau dipotongnya, simpan. Jangan lupa untuk disimpan, itu penting banget, kalau enggak ntar datanya tidak terekam. Masukin, kita simpan untuk bulan Agustus. Selanjutnya ini PPH yang dipotong sama ini ya, Kantor Hukum Keadilan Depok.
ya kita emang harus masukin selama selama 1 tahun itu September kan ya. Kalau usahanya yang banyak itulah kita harus masukin, misalkan usahanya dia. Makanya beberapa orang lebih milih untuk nyewa konsultan karena mereka mungkin nggak punya waktu untuk sini kayak gini. Dalam kasus ini yang 1770 ya, kalau 1770 itu kan ada 1770 S yang sangat sederhana, ada yang 1770 S itu kalau misalnya dia cuma satu kerjaan doang, misalnya konsultan hukum tapi di satu tempat. Nah ini 1770 yang biasa. Misalkan 2018 terakhir dari ini ya, Kantor Hukum Keadilan Depok. Dia punya penghasilan lain. Oke, kita periksa dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nominalnya 500, 50, 250, 300, 125, 600, 250, 1200, 500, 400, 200, 1525. Ya, awalnya berapa? Oke, kita ke yang selanjutnya. PP nya masukin, bukti potongnya kita juga masukin, tanggalnya, PPh dipotong atau dipungutnya kita simpan. Masukin yang potongan honorarium itu, dipotongnya, tanggalnya, masukin informasinya, tanggalnya berapa.
Oke, PPh dipungut atau dipotong. Simpan. Oke, kita cek. Ini udah ya. Juga 1 2 3 4. 1 2 3 4. Sekarang semua benar. Oke, sudah tersimpan. Kita tutup untuk lampirannya. Kita buka lampiran selanjutnya. Tadi itu lampiran 2 ya. Dan kita masuk ke lampiran 1. Itu ada 3, B, C, dan D, 3 bagian. Yang pertama itu kita isi untuk penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Nah, di sini dia kan ada nih pekerjaan bebas, dia sebagai pemilik kantor hukum pribadi. Kita masukin total ininya, penghasilannya. Dia itu apa sih, kantor milik pribadi, dia jasa berarti ya. Bisa di jasa, bisa di penghasilan bebas sih, tapi kita masukin di jasa aja, kan di jasa hukum kan. Jangan lupa nominalnya aja yang masuk. Terus di normanya itu 51%. Kita juga bisa pastiin di soal nih. Pada 31 Maret, Ahmad Syarifuddin menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto untuk 2018. Norma atas pekerjaan bebas atau jasa hukum, atas pekerjaan bebas atas jasa hukum di Jakarta itu 51%. Jadi kita masukin normanya ini 51%. Hasilnya itu jadi 275.400.000 penghasilan netonya. Kita pindah ke bagian C. Itu penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, tidak termasuk penghasilan yang kena PH bersifat final. Jadi bukan penghasilan bersifat final, jadi yang dari pekerjaan sehubungan dengan penghasilan dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Di sini dia ada ada 3, honorarium, hadiah, sama keuntungan penjualan. Itu kita masuknya ke dalam penghasilan, itu bukan final ya. Jadi kita masukin, kita klik tambah, terus pemberi kerjanya nih. Untuk ini salah untuk yang ini penghasilan dari pekerjaan. Di sini kita masukin nama pemberi kerjanya KH Agus dan rekan. Masukin PWP nya, penghasilan brutonya 366 juta.
itu dari ini ya. Ini kalau lihat di soal nih dari perhitungan ini dipotong ini formula 1721A1 dipotong yang kerja di KAKH Agustinus dan rekan, terus pengurangnya penghasilannya itu kita lihat nih 15 juta dari ini ya, biaya jabatan sama uang iuran pensiunnya itu sebagai pengurang kita masukin. Tiga empat delapan kan udah pasti yang benar, kita simpan, berhasil. Terus habis itu kita pindah ke bagian D, itu penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan itu dalam negeri dan lainnya. Jadi kita masukin, dia ada hadiah, penghargaan atau hadiah, kita masukin Rp50 juta. Keuntungan penjualan motor itu keuntungan penjualan atau pengalihan harta ya 18 juta. Terus ini ada honorarium 15 juta. Ini honorarium itu kita masukin ke penghasilan lainnya aja. Jadi totalnya itu ada 83 juta. Oke. Pastikan semuanya udah keisi. 75 348 83. Oke, kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, itu semua datanya udah masuk. Saatnya kita ke SPT induk. Nah, kita masukin NPWP istrinya, ada kok NPWP istrinya. Nih, NPWP istrinya kita masukin. Kita bisa pastiin nih bener atau enggak yang kita kerjain. Untuk penghasilan netanya 706.400.000 ini 706.400.000 kan, berarti udah benar. Terus ini penghasilan netanya benar, terus penghasilan tidak kena pajaknya, dia kawin, statusnya sama punya satu anak, berarti K kawin, terus habis itu punya satu anak, jadi dia penghasilan tidak ada pajaknya 40 juta. Jadi 66. Nah, oh iya, kenapa kayak gini? Karena ada kesalahan. Ini kita ngasih simpan dulu ya. Nih, sebelumnya saya lupa ngasih tahu. Ini PTKP-nya kan dia PTKP yang lama. Nah, ini harus kita ubah PTKP-nya, karena kan sekarang tuh PTKP-nya tuh 54 juta, terus PTKP per bulannya tuh 4.500.000 kan. Nah, itu harus kita masukin, kita tambah aja PTKP-nya 4 juta 500, berlakunya itu 1/1/2011 sampai kan udah. Kita masuk ke SPT induk lagi. Setelah kita mengubah PTKP nya, kita masuk ke SPT induk lagi. Tadi lupa kita simpan ya, masukin lagi nih
NPWP istrinya. Oke, ini udah pastiin benar 76.400 nih, dia kawin sama satu. Nah kan, jadi PKP nya adalah 643.400.000 sama kan, 643.400.000 kawin satu. Terus ini PPh terutangnya udah bener juga 138.020.000. Kredit yang telah dikredit PPh 24 yang nggak ada. Jumlah PPh terhutangnya 138.020.000 sama ya. Kita ke bagian D. Bagian D itu PPh yang dipotong sama ya, 50 PPh yang dipotong 125 yang harus dibayar. Ini PPh yang harus dibayar sendiri kan. Nah, tapi di sini di soal dijelasin bahwa ternyata dia telah melakukan kredit atas PPh-nya itu, kredit PPh 25. Dia PPh 25 kreditnya itu dia sebesar 3 juta tiap bulannya. Jumlah angsurannya itu udah 36 juta. Nah, kita di masukin nih 36 jutanya. Tuh. Kita masukin 36 jutanya. Ini PPh kurang bayarnya jadi 51.895 kan, sama kan, jadinya 51.895 sama. Dia kurang bayar berarti dia PPh pasal 29 karena kurang bayar. Tanggal lunasnya ini kita nggak bisa isi karena kita belum lunasin. Terus habis itu kita menghitung untuk angsuran PPh pasal 25 nya nih. Nah, ini ada beberapa dasar perhitungannya. Kita bisa pakai 1/12 kali jumlah angka ini, kita jadinya kita perbulankan, atau enggak kita bisa juga hitung sendiri. Ada di sini kita udah buat perhitungannya, jadi nanti perhitungan ini kita lampirkan sebenarnya. Jadi nih kita perhitungannya bahwa angsurannya itu, angsuran PPh 25 ini bukan 2017 kan, 2019 harusnya. Itu 5.524.249.583. Nah, ini angsuran yang kita pakai. Jadi kita perhitungan wajib pajak orang pribadi. Oke. Nah, ini kita ke kuasa dulu. Jadi kita ini wajib pajaknya ngisi, asumsikan dia ngisinya ya 1 Maret lah 2019. Ini untuk lampirannya. Kita perhitungan angsuran pajak berikutnya kan. Terus ini formulirnya kan, kita ada pelampirannya formulir nih 1721/1A2. Kita lampirin gambar bukti potongnya, tadi kan ada kita bukti potong. Daftar jumlah penghasilan bruto, penghasilan PPh berdasarkan daftar jumlah penghasilan PPh khusus untuk orang pribadi.
kita wajib pajak pribadi pengusaha, perhitungan dalam lampiran tersendiri, karena kita menghitung sendiri ini PPh pasal 25 nya untuk angsurannya. Surat kuasa kita nggak perlu karena kita nggak laporinnya ini sebagai Ahmad Syarifuddin ya. SSP nya itu SSP nya kita nggak diketahui lah, rajanya ada, bagian fiskal ada, bukti potongnya udah, formulir udah, perhitungan angsurannya udah, terus PPh tentang nggak ada gitu kan, karena kita memilih kakak kepala keluarga. Jumlah penghasilan untuk kebebasan tertentu nggak usah, butuh PPh pasal 46 kita nggak ada. Oke, setelah semuanya sudah benar, sudah tersaji SPT nya, kita klik simpan. Ini SPT nya tuh berhasil disimpan. Oke, jadi kayak gitu jadi seperti itu pengisian untuk ISPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, dan kita bisa cetak ISPT-nya, SPT-nya. Ini kita ke lapor SPT, menu cetakan, terus ini udah ada kan, terus kita pilih cetak. Ini buat dilampirin nanti. Ini hasilnya. Tuh. Udah, kita bisa save, kita bisa simpan hasilnya jadi bentuk PDF. Kita masukin datanya. SPT tahunan PPh orang save. Dan hasilnya jadi SPT nya tuh, SPT nya jadi. Oke, ini SPT nya udah selesai. Nah, habis itu kita mau melaporkan. Nah, itu kita buat filenya ini. Nih kita ke lapor SPT, terus lapor data SPT ke KPP. Nah, di sini akan dibuat jadi file CSV yang nantinya kita bisa upload ke e-filing. Jadi ini kita bisa buat. Ini kan karena masih kurang bayar, terus ini PPh yang belum bayar, kita ceritanya misalnya belum bayar sama sekali, SSP nya kita belum ada setoran, surat setoran pajaknya, terus kita bisa kurang bayar tidak sama dengan jumlah pembayaran SSP. Oh nih ya, soalnya kita masukin. Di sini kita harus buat SSP-nya dulu kalau mau. Misalnya kita buat SSP-nya.
kita bisa bayar dulu. Ini kita betul sih nilainya harus bayar ya. Misalnya ini ya, kita buat setor rekaman setornya. Misalnya kita tanggal berapa, 15 misalnya, 15 Maret 2019. Kita bisa lapor, kita bisa buat file CSV nya ya, kita bisa buat filenya. Nah, filenya untuk nantinya kita kirim kita upload ke e-filing. Oke, CSV telah selesai. Kalau kita misalnya pastiin mana filenya, nih file ini nggak boleh dibuka karena ini langsung diupload. Kalau dibuka ntar dia rusak. Oke, selesai. Jadi kayak gitu tutorial untuk pengisian ISPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku saat ini yang ada di Indonesia, supaya orang-orang yang menonton video ini dapat merasakan manfaatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah, dan terima kasih.